Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Baik. Anak-anak isi dulu link absen yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya, Nak. Di bagian link pertemuan, ini linknya kita bagi ke share di Google Classroom. Ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Pembatasan dari masalah dari pertemuan kita hari ini terhadap listrik statis yaitu 1. Kelistrikan sel saraf manusia, 2. Hewan-hewan penghasil listrik. Baik Nak ya, perhatikan tampilan video yang Ibu akan putar berikut. Mohon kalian amati, kalian identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video berikut. Itulah tadi video tayangan video dari Ibu. Apakah ada pertanyaan, Nak? Coba gali pertanyaan dari video yang Ibu tampilkan tadi. Ya. Kenapa kita kalau dicubit itu sakit terasa, Bu? Oh, dicubit sakit. Oke, bagus. Bagus, ya. Benar, ketika dicubit, saraf kita terasa sakit. Ya, silahkan Yeni. Apa yang terjadi dalam kulit sehingga kita bisa merasakan sakit? Ada lagi? Ya. Pertama kelompok 1 anggotanya Ali, Yeni, Ika. Kelompok 2 Vivi, Sari, Harli. Kelompok 3 Rika, Rianti, Dwi, Nita. Kalian tolong bekerja sama dalam kelompoknya, bisa melalui forum chat atau tidak di WhatsApp atau di Google Classroom. Nah, dari pertanyaan LKPD, nah ya, LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silakan kalian terlebih dahulu. Terkait dari kalian mengerjakan di LKPD tersebut, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Baik. Jadi pengenalan penghasil listrik, ya pertama adalah kura-kura. Yang pertama adalah ikan pari listrik. Nah, ikan pari listrik, impuls listrik pada ikan pari dihasilkan oleh sel otot yang termodifikasi. Jadi pelepasan ion dilepaskan di bagian dada untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Yang kedua, ikan belalai gajah. Tampak ya kalau di sini seperti ada belalainya. Jadi ikan ini menghasilkan arus listrik untuk mendeteksi predator dan mangsa. Lalu ikan hiu martil. Kenapa martil? Karena mulutnya seperti ada moncong martil. Nah, di hiu martil ini bisa menghasilkan tegangan listrik bisa mencapai 220 volt. Bayangkan, Nak. Lalu echidna. Jadi mulut dengan moncong memanjang, moncong ini ternyata mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk dibuat untuk navigasi. Jadi di bagian ekor ini terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan pada belut listrik ya. Nah, lalu ikan lele listrik. Jadi di ikan lele listrik juga bisa menghasilkan listrik sampai 220 volt. Apakah sudah selesai LKPD-nya, Nak? Inti sel, nukleus, badan sel, dendrit, mielin atau keswan, akson atau neurit, nodus rentier, Bu. Nodus rentier, ya bagus. Ada yang lagi yang belum disebutkan di bagian penjuluran dari ini, inti sel? Baik, Bu. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan jawaban hasil diskusi dari pertanyaan soal nomor 2, yaitu mengenai jelaskanlah apa yang terjadi pada bagian nomor 1, 2, dan 3 di bawah gambar di gambar di baris yang sudah disediakan. Gambar nomor 1 itu neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls teruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Ya. Na masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls, Bu. Aliran impuls. Jadi disitulah letaknya kelistrikan saraf kita, Nak ya. Jadi ada muatan listrik yang masuk ke dalam sel saraf sehingga terjadinya aliran-aliran impuls. Oke, bagus sekali Rianti. Kelompok 3. Sekarang ke satu lagi ya pertanyaannya nomor 3. Pada gambar ketiga ini. Ayo tolong dijelaskan kembali lagi ke kelompok 1. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuannya, Bu.
Oh ya, benar. Jadi saat impuls sudah mencapai, jadi impuls itu dia dari dendrit menuju ke nukleus, melewati akson, lalu sampailah ke ujung sel saraf, lalu muatan positif Na plus tadi itu dilepaskan kembali menuju sel-sel yang akan dituju. Misalnya sel-sel saraf pada organ akan merespon, misalnya kulit atau merasa kerangsangan bau hidung, jadi macam-macam ya. Jadi sel tujuan itu bisa bermacam-macam dari. Saya Bu, kelompok 2. Oh ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Kelompok 3, sini kami menyimpulkan, Bu, Ya. kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan ion yang terdapat pada sel saraf. Ya. Yang kedua, sel saraf tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan akson. Itu yang bisa kami simpulkan, Bu. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2 atau kelompok 1, Bu? Ya, silakan, ada yang lain tambahan? Kelompok lain? Ya, silakan, Sari. Kelistrikan pada sel syaraf manusia berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh. Dan sel syaraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel syaraf, Bu. Itu, Bu, kesimpulan dari kelompok kami. Ya, betul. Semuanya bagus. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan dari LKPD? Silakan. Bu, dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3, Rika. Hewan yang dapat menghasilkan listrik, jika dilihat dari tadi, itu ada ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kecil, echidna, belut listrik, dan lele elektrik, Bu. Baik, jadi semuanya bagus, sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan menyimpulkan kembali dari kesimpulan-kesimpulan kalian. Jadi yang pertama, kelistrikan pada tubuh manusia itu berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Lalu, sel saraf dapat mengantarkan rangsang karena adanya muatan yang saling tarik-menarik. Tarik-menarik muatan listrik pada saraf terjadi bila terdapat rangsangan dari neurotransmitter. Tadi dalam video yang kalian lihat yang pergerakan sel saraf yang berjalan, nah itu adalah neurotransmitternya. Lalu ketiga, muatan listrik pada sel saraf terdapat pada bagian akson atau neurit. Pada saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan listrik negatif terdapat di dalam sel saraf dan muatan listrik positif terdapat pada bagian luar sel saraf. Lalu hewan-hewan yang menghasilkan listrik adalah ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele listrik. Nah, jadi biasanya hewan-hewan penghasil listrik ini itu umumnya digunakan untuk pertama dia melindungi diri atau digunakan untuk mencari mangsa atau mencari makanan. Nah, baik, Ibu akan di mana jawaban untuk nomor 2. Ya. Saat muatan positif Na masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impul, Bu. Jadi ada muatan listrik yang masuk ke dalam sel saraf hingga terjadinya aliran-aliran impuls. Oke, bagus sekali Rianti. Kelompok 3. Sekarang ke satu lagi ya pertanyaannya, nomor 3. Pada gambar ketiga ini. Ayo tolong dijelaskan ya. Yani silakan kalian menjawab nomor 3. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuannya, Bu. Kulit atau merasa kerangsangan bau hidung, jadi macam-macam ya. Jadi sel tujuan itu bisa bermacam-macam dari indera kita. Ada kelompok menyimpulkan dari kegiatan LKPD. Ada yang membacakan hasil kesimpulan bersama kelompokmu di LKPD. Ya. Kelompok 3, sini kami menyimpulkan, Bu, kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan ion yang terdapat pada sel saraf. Yang kedua, sel saraf tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan akson. Itu yang bisa kami simpulkan, Bu. Mungkin ada tambahan dari. Ada yang lain tambahan? Ya, Bu, saya kelompok lain. Ya, silakan, Sari. Kelistrikan pada sel syaraf manusia berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh. Dan sel syaraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel syaraf, Bu. Ya, silakan kelompok 3, Rika. Hewan yang dapat menghasilkan listrik, jika dilihat dari tadi, itu ada ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kecil, echidna, belut listrik, dan lele elektrik, Bu. Baik, jadi semuanya bagus, sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan menyimpulkan kembali dari kesimpulan-kesimpulan kalian. Jadi yang pertama, kelistrikan pada tubuh manusia itu berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Lalu, sel saraf dapat mengantarkan rangsang karena adanya muatan yang saling tarik-menarik. Tarik-menarik muatan listrik pada saraf terjadi bila terdapat rangsangan dari neurotransmitter. Tadi dalam video melindungi diri atau digunakan untuk mencari mangsa atau mencari makanan. Nah, baik, Ibu akan memberikan kelompok terbaik. Kelompok yang teraktif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu adalah kelompok 2. Kelompok Vivi, ya.
Ya, bagus ya, sudah bagus. Jadi kan nih pertanyaan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman kalian belajar di sini ya. Oke, baik. Simak pertanyaan dari Ibu ya. Ya, gimana Harli? Ya, silakan Harli. Gini Bu, saya tadi penasaran Bu. Ya. Kan ada hewan yang memiliki aliran listrik. Ya. Oke, itu memang itu sudah anugerah bagi dia, itu ciptaan Tuhan. Ya. Kan ketika menggunakan alat itu di rumah, ya. Ada jarumnya biasanya itu warna merah dan hitam. Itu biasanya diarahkan ke dua kutub pada kabel. Ya. Jadi anggapan saya sementara Bu, nggak bisa karena tidak ada di sana yang tampak kutub positif dan negatif. Iya. Menurut saya pada sel saraf itu tidak bisa diukur dengan ampere-meter Bu, karena listrik pada sel saraf itu muatannya itu sangat kecil Ibu. Jadi karena terlalu kecil nggak bisa diukur. Baik sekali. Pada sel saraf itu sangatlah kecil sehingga tidak bisa diukur dengan ampere meter. Oke, baik. Tolong nanti ya Ibu sudah mengupload tes evaluasi pertemuan dari pertemuan 1 mengenai listrik sampai pertemuan hari ini Ibu unggah di Google Classroom. Jadi tesnya itu berupa pilihan ganda dan Ibu buat di Zoho Form atau CBT. Silakan kalian kerjakan, waktunya 1 minggu ya. Nah, lalu oke, baik. Ibu, tolong kalian nanti kerjakan tugas proyek ya. Tugas proyek ini Ibu berikan untuk kalian mengidentifikasi atau mencari cara untuk membuat elektroskop sederhana. Bahan-bahannya apa saja, kalian buat sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi. Kalian cari di berbagai referensi untuk membuat elektroskop sederhana. Baiklah, itulah tadi. Terima kasih anak-anak atas peran aktifnya di pembelajaran hari ini. Nanti kita bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Silakan kalian pelajari. Oke, baik. Mungkin kepada Vivi, silakan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Vivi. Oke, silakan Vivi. Oke. Baik teman-teman. Ya Bu, teman-teman semuanya, marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Selesai. Oke, Ibu tutup ya. Hari ini pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah.